Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami mengambil aplikasi web yaitu dengan judul Zipintar sebagai proyek tugas pengganti mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di dalam kelompok kami terdapat 3 anggota, yaitu saya sendiri, yaitu Nurita Protayunin, kemudian Evinda Widya Cahyaningrum, dan juga Laila Nurfitriana. Kelompok kami mengambil aplikasi berbasis web yang bertemakan pendidikan. Untuk penjelasan pertama yaitu latar belakang. Masalah yang akan dipecahkan dari dibuatnya aplikasi Zipin ini yaitu membantu orang tua dalam memberikan pembelajaran dengan materi-materi baru untuk anak mereka. Karena terkadang orang tua masih bingung atau kesusahan untuk menemukan bahan ajar yang lain untuk anak mereka. Kemudian di masa ini untuk mendapatkan latihan soal beserta materinya hanya bisa didapatkan pada saat bimbel, tugas sekolah, dan buku. Permasalahan ini sangat penting karena pada zaman ini untuk mendapatkan latihan soal beserta materinya hanya bisa didapatkan pada saat bimbel, tugas sekolah, dan buku. Kerugian dari permasalahan ini maksudnya akibat jika masalah ini tidak segera dipecahkan, yaitu makin banyaknya pengeluaran untuk membeli buku dan membayar bimbel atau les, sehingga para orang tua semakin mengeluarkan banyak biaya. Aplikasi Zipin ini yaitu sebuah aplikasi berbasis web yang berfungsi memberikan suasana baru dalam pembelajaran anak secara online yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja dengan tanpa dipungut biaya, yaitu gratis. Aplikasi ini juga bermanfaat sebagai media pembelajaran anak-anak dalam meningkatkan cara berpikir anak secara kritis dalam persoalan-persoalan baru. Tentu saja diberikan petunjuk atau clue untuk memecahkan persoalan tersebut. Kemudian, dengan adanya aplikasi Zipin ini dapat memberikan banyak manfaat yang positif bagi user. Dan siapa saja user untuk aplikasi ini, yaitu yang pertama siswa atau anak, kemudian guru, dan juga orang tua. Tugas dari setiap user yaitu yang pertama siswa itu dapat mendownload dan melihat soal dan juga materi yang mereka butuhkan. Dan untuk user guru dan orang tua ini sama tugasnya, yaitu dapat mendownload dan melihat materi dan soal yang dibutuhkan serta melihat kunci jawaban dan pembahasan dari setiap soal. Untuk jumlah halaman dari aplikasi ini sendiri totalnya ada 9, yaitu halaman homepage, menu soal, menu materi, page soal, page untuk guru, login, materi, registrasi, dan juga halaman menu untuk guru. Dan untuk penjelasan selanjutnya yaitu wireframe low fidelity, desainnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Laila. Selanjutnya, interface design wireframe low fidelity. Yang pertama, low fidelity dari homepage, di mana homepage ini seperti halaman utama pada biasanya, yaitu di halaman utama kami yaitu Zipin terdapat sebuah kotak di atas yaitu untuk logo kami. Terus ada navigasi bar yang berisi link menu layanan Zipin. Lalu ada image untuk background pada halaman utama. Terdapat section untuk mengambilkan preview konten dari website Zipin kami dan untuk memudahkan user mengakses konten tersebut. Lalu terdapat subheader yang berisi menu-menu dari konten kami atau layanan Zipin kami. Kemudian terdapat sebuah kotak pada pojok kiri di bawah untuk logo kami. Kemudian yang terakhir adalah terdapat menu-menu pada footer website yang nanti akan berisi layanan kami, siapa kami, dan kontak untuk menghubungi kami. Low fidelity selanjutnya adalah login page. Login page ini guna untuk page guru, yaitu biasa seperti login pada umumnya terdapat title, login, terdapat form login, inputan untuk login yaitu user dan password, dan button tombol untuk aksinya atau button login. Registrasi page. Di registrasi page halaman ini pada aplikasi Zipin kami. Seperti biasa ada title, dan di sini beda sama login, di sini ada 6 inputan guna untuk menginput data diri dan memasukkan file data. Dan terakhir adalah button untuk aksi untuk registrasi sendiri.
Kemudian low fidelity page menu materi. Di dalam halaman menu materi ini atau page materi ini berisi halaman menu-menu materi yang bisa diakses semua user tanpa mendaftar. Ini untuk user yang nggak mendaftar. Itu terdapat seperti halaman page, ada navigasi, menu-menu, tapi bedanya sini ada menu-menu untuk jenjang pendidikan. Ada submenu, ada titel, ada konten, ada kotak logo, dan ada footer. Lalu kemudian ada low fidelity page materi. Sama seperti sebelumnya, ini untuk tanpa mendaftar, dan low fidelity pada page menu soal. Ini pun juga sama guna untuk semua user yang tanpa mendaftar, ada jenjang pendidikannya. Kemudian ada page soal. Page soal ini sama juga user tanpa mendaftar, guna untuk user mendaftar. Jenisnya juga sama, low fidelity-nya juga sama-sama sebelumnya. Selanjutnya adalah page menu guru. Sebenarnya ini tuh untuk halaman kunci jawaban, pembahasan yang bakal guru bagikan di sini untuk aplikasinya untuk guru. Cuma untuk sub-subnya sendiri ini sama, tapi yang ini tuh menu guru ini apabila gurunya sudah bisa mengakses dan setelah mendaftar, jadi guru harus mendaftar. Selanjutnya ada page guru. Page guru juga sama menu guru. Sini juga untuk halaman kunci jawaban dan pembahasan. Tapi user guru ini harus sudah mendaftar. Untuk sub-subnya juga sama seperti halaman homepage, materi, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evina Widya Room NIM 1704111193 ingin menjelaskan mengenai interface desain wireframe video fidelity. Yang pertama adalah homepage atau halaman utama, dimana ada logo Zipin, kemudian ini adalah navbar, kemudian ini adalah image untuk background, kemudian ini adalah section akses materi pelajaran, kemudian ini adalah subheader, dan ini adalah footernya yang berisi tentang kami, hubungi kami, dan konten layanan kami. Kemudian ini adalah homepage login, di mana ada title, form login, kemudian ada inputan untuk username dan password, kemudian ini adalah tombol login, kemudian ini adalah file page registration atau registration page, di mana ini adalah title, kemudian ada inputan nama untuk nama depan dan nama belakang, kemudian inputan untuk instansi tempat guru bekerja, kemudian ini adalah inputan untuk nomor pegawaian, kemudian ini adalah inputan untuk nomor telepon di mana berisi kode area dan nomor telepon, kemudian ini adalah inputan untuk email, kemudian ini adalah button untuk mengupload file foto diri dan NIP sebagai bukti atau validasi dari registrasi ini, kemudian ini adalah button untuk submit form registrasi. Kemudian ini adalah page menu materi, di mana terdapat navigator bar, kemudian ini adalah menu jenjang pendidikan, di mana ini adalah submenu dari jenjang pendidikan. Ini adalah title dari konten ketika diklik kelas SD kelas 3, ini adalah titlenya, kemudian ini adalah kontennya berisi penjelasan singkat, kemudian ini adalah mata pelajaran, kemudian ini adalah bab dari mata pelajaran tersebut jika diklik, kemudian ini adalah footer dari page ini. Kemudian ini adalah page untuk materi, di mana terdapat navbar, kemudian ini adalah title konten, kemudian ini adalah video pembelajaran dari page materi yang sesuai dengan konten yang dipilih. Ini adalah page menu soal, di mana sama seperti page sebelumnya, namun ini kontennya sesuai dengan mata pelajaran yang telah dipilih dan bab sesuai dengan mata pelajarannya. Untuk page soal ini berisi menu-menu untuk mendownload soal sesuai dengan bab yang telah dipilih. Ini adalah tombol untuk mendownload. Kemudian ini adalah page menu guru, di mana sama dengan page menu soal dan materi, terdapat jenjang pendidikan, kelas, title, dan kontennya. Kemudian ini adalah penjelasan singkatnya, kemudian ini adalah mata pelajaran dan berisi bab-bab yang telah disediakan, kemudian ini adalah footernya. Ini adalah page menu guru, di mana ada navbar, kemudian ada title, ini adalah konten, di mana kontennya berisi menu
untuk mendownload kunci beserta pembahasannya, dan ini adalah footer dari page ini. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.